Sebelumnya, terima sambut saya, nama saya Nijaya, nama saya Henry Joseph, dari kelas 1 BUMB akan menjelaskan tentang sejarah dan analisis keautentikan Tipitaka terhadap kehidupan modern saat ini. Tipitaka Tipitaka atau dalam bahasa Pali disebut dengan Tipitaka merupakan kitab suci umat agama Buddha atau istilah yang digunakan oleh berbagai agama Buddhis untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka. Tipitaka, Ti artinya tiga, Pita artinya kelompok atau keranjang. Jadi Tripitaka itu berarti tiga kelompok atau tiga keranjang yang terdiri dari 84.000 kelompok dhamma. Tipitaka terdiri dari tiga bagian, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Yang pertama ada Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka berisi tentang tata tertib bagi para pikun atau bikuni. Yang kedua, Sutta Pitaka, berisi tentang khotbah-khotbah Buddha. Yang ketiga, Abhidhamma Pitaka, berisi tentang ajaran tentang metafisika dan ilmu kejiwaan dan disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Sejarah kitab suci Tipitaka. Pada awalnya, ajaran Buddha Gautama yang kita kenal sekarang ini dilestarikan dengan cara dihafalkan oleh para siswanya dalam bentuk lisan. Para siswa Buddha Gautama yang bertugas menghafal kitab suci Tipitaka telah terbebas dari kotoran batin, karena mereka adalah siswa utamanya yang telah meraih tingkat-tingkat kesucian, sehingga dijuluki sebagai makhluk suci atau Arya Bukala. Sanghayana pertama diadakan di Gua Satapani, Raja Gaha pada tahun 543 Masehi. Sanghayana ini dipimpin oleh Y.A. Mahakasapa Thera yang dihadiri 500 biku arahat dan berlangsung selama 7 bulan. Tujuan diadakan Sanghayana pertama ini adalah untuk menghimpun ajaran-ajaran Buddha Gautama. Sanghayana kedua lebih kurang 100 tahun setelah Sanghayana pertama diselenggarakan. Sanghayana kedua di Velawana Arama, Besali yang dipimpin oleh Y.A. Sathera dan dihadiri oleh 700 biku arahat dan selesai dalam waktu 8 bulan. Tujuannya adalah untuk membahas tentunya dorongan Mahasanggika untuk mengubah winaya yang dianggap terlalu. Sanghayana ketiga diselenggarakan di Asokarama, Pataliputra lebih kurang dari 228 tahun setelah Sanghayana pertama. Sanghayana ketiga ini dipimpin oleh Y.A. Tissa Moggaliputta Thera yang dihadiri oleh 1000 biku senior dan dipelajari dan alim. Sanghayana ketiga ini bertujuan menertibkan kembali perbedaan pendapat dalam sangka serta memeriksa dan menyempurnakan kembali kitab suci berbahasa Pali. Yang keempat kita ada Sanghayana keempat, berlangsung di Tuparama, Anuruddhapura, Sri Lanka lebih kurang dari 400 tahun setelah Sanghayana pertama. Berlangsungnya Sanghayana ini diikuti oleh 60.000 arahat yang dipimpin oleh Y.A. Mahinda Thera, yaitu putra Maharaja Asokawardhana. Pada Sanghayana keempat ini, ajaran-ajaran Buddha Gautama yang tersusun dalam kitab suci Tipitaka dan Atthakatha telah berhasil dituliskan pertama kali secara resmi di dalam Lontara. Sanghayana kelima dilaksanakan di Mandalay, Myanmar pada tahun 1817 dan dihadiri oleh 2.400 Mahathera dan Acharya terpelajar atas sponsor Raja Mindoni dan berlangsung selama 5 bulan di istana kerajaan. Sanghayana ini diadakan untuk menyelenggarakan kitab suci Tipitaka Pali dan dipraktikkan pada 729 lempengan batu Palam dan diletakkan pada sebuah bukit. Sanghayana keenam diselenggarakan di Mahapasana Guha, Yangon, Myanmar pada tanggal 17 Mei 1954 sampai 22 Mei 1954, dipimpin oleh Y.M. Abhidaja Maratha Guru Bandanta Rewata dan dihadiri oleh biku yang terpelajar dari berbagai negara yakni India, Sri Lanka, Nepal, Kamboja, Thailand,
Laos, dan Pakistan. Pada bulan pertama Waisak tahun 1956, Sangyana ini ditutup dengan merupakan 2.500 tahun Parinibbana Buddha Gautama. Tahun ini ditetapkan sebagai tahun kebangkitan kembali agama Buddha di dunia. Mengapa kita harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Karena dengan ini kita mengacu kitab suci Tipitaka, kita bisa melaksanakan sesuai ajaran yang semestinya dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam membabarkan dhamma di kehidupan sehari-hari. Validitas atau keautentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Tipitaka terdiri dari banyak sekali sutta yang terdiri dari 8.000 lebih halaman dalam bahasa Pali. Ini membuat orang berpikir mustahil untuk bisa menghafal semuanya, karena dulu mereka melestarikan secara lisan. Tapi keraguan tersebut bisa dijawab karena pada Kesida Sangha ke-6, Biku Myanmar berhasil menghafal semua isi Tipitaka dengan benar dan menjadi biku pertama yang mendapatkan predikat Tipitaka. Dan pentingnya juga untuk memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka merupakan ajaran dasar Sang Buddha, yang bahkan menjadi pedoman dan landasan dalam kehidupan seseorang. Dinamika dan tentangan kitab suci Tipitaka. Dalam suci Tipitaka ada tentangan-tentangan yang harus dilalui oleh para biku zaman dulu sampai kejadian yang bisa dianggap merusak kemurnian Tipitaka. Jadi kita harus memahami tentangan-tentangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau. Dengan melandaskannya pada wawasan tersebut bisa dilihat bahwa kedepannya Tipitaka pada khususnya dalam ajaran agama Buddha pada umumnya juga akan menghadapi tantangan yang baru. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tipitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak makan waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Anda perlu memulai dari memahami 37 kerangka penyusunan Tipitaka. Kemudian Anda bisa dengan mudah menentukan sutta di mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Cara lainnya adalah memulai sutta-sutta yang selama ini yang sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota sahang kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Sekian dalam video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya.